Halo Sobat Indonesia Belajar semuanya, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar bersama saya Budi. Nah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan playlist baca buku di mana kita akan melanjutkan ya topik bahasan yang diangkat di buku ini ya. Judul bukunya Dive into Design Pattern dan kita mau melanjutkan topik bahasan sebelumnya ya karena sebelumnya kita kan sudah membahas terkait pengenalan kelas dan objek dalam Object Oriented Programming. Nah, di dalam video ini kita mau lanjut ya topik pembahasannya teman-teman. Oke, saya coba switch dulu ke layar monitor saya. Bentar. Oke. Nah, ini dia. Oke, ya. Oke, recap lagi ya teman-teman. Buku yang saya gunakan adalah buku yang berjudul Dive into Design Patterns yang ditulis oleh Alexander Sweat, first edition, dan dipublish oleh Refactoring Guru. Ini salah satu website yang menurut saya highly recommend untuk di go through ya buat teman-teman yang memang berkarir di bidang software engineering karena ada banyak banget tips-tips terkait desain dari suatu software yang baik ya. Bagus banget dan buku ini sendiri dipublish di tahun 2019. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut di chapter yang sama. Jadi kita masih di chapter Introduction to OOP ya, chapter pertama dari buku ini. Tetapi kali ini kita akan beralih ke sub chapter berikutnya yaitu Pillars of OOP. Jadi kita akan mempelajari pilar-pilar yang ada dalam Object Oriented Programming. Oke, nah dalam OOP itu ternyata ada 4 pilar ya teman-teman. Ya, kalau kita lihat di sini ini saya mengutip dari bukunya, Object Oriented Programming is based on 4 pillars. Jadi ada 4 pilar dalam Object Oriented Programming. Concepts that differentiate it from other programming paradigms. Jadi keempat pilar ini yang membedakan OOP atau Object Oriented Programming dengan paradigma pemrograman yang lainnya. Nah, apa aja sih keempat pilar ini? Pilar yang pertama adalah abstraction, pilar yang kedua adalah encapsulation, pilar yang keempat adalah polymorphism, dan pilar yang ketiga adalah polymorphism dan pilar yang keempat adalah inheritance. Jadi abstraction, encapsulation, polymorphism dan inheritance. Nah, dan di video ini kita akan bahas keempat-empatnya. Oke, kita akan coba mulai dari yang pilar pertama ya teman-teman. Oke, pilar yang pertama adalah abstraction. Ya, apa sih yang dimaksud dengan abstraction di sini? Kita akan coba mengutip dari bukunya juga. Abstraction is a model of a real world object or phenomenon. Ya, jadi yang kita modelkan itu, dan di sini kita modelkan dalam bentuk kelas ya teman-teman. Dan yang kita modelkan di sini itu bisa berupa objek dalam dunia nyata ataupun fenomena, ya. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah limited to a specific context. Ya, jadi objek dan juga fenomena yang dimodelkan tadi itu harus dibatasi oleh konteks yang spesifik, ya, which represents all details relevant to this context with high accuracy and omits all the rest. Ya, jadi representasinya itu tidak representasi menyeluruh, tetapi representasi yang memang limited terhadap konteks atau problem yang memang mau kita solve. Ya, nanti detailnya seperti apa akan dijelaskan mengenai dengan contoh yang ada di sini. Most of the time, when you are creating program with OOP, you shape objects of the program based on real world object. Ya, jadi ada banyak kasus di mana sewaktu kita memodelkan suatu kelas dan objek ya dalam OOP itu biasanya kita akan memodelkan dari real world object ya, dan kita buat atau kita tarik representasinya dalam bentuk kelas nantinya. Nah, tetapi ya however, ya objects of the program don't represent the original with 100% accuracy. Tetapi yang namanya objek atau representasi objek dari real world yang kita tarik ke dalam code kita itu sebenarnya tidak harus 100% akurat ya merepresentasikan objek di dunia nyata ya. And it's rarely required that they do ya. Instead ya, your objects only model attributes and behavior. Ingat ya, objek itu terkait dengan attributes dan behavior ya. Objek atau class itu terkait dengan attributes atau fields ya, dan behavior of real objects ya, dari real object in a specific context, ignoring the rest. Ya, jadi konteks di sini sangat penting nih teman-teman. Maksudnya apa sih konteks di sini? Ya, maksudnya saya akan jelaskan dengan contoh ya. Dan ini juga contoh yang disampaikan dari bukunya ya teman-teman. Nah, di sini ada dua kelas ya,
Dan kedua kelas ini sama-sama merepresentasikan objek pesawat ya atau airplane di dunia nyata. Nah, representasi kelas yang pertama tuh seperti ini, teman-teman. Jadi ada kelas airplane. Kelas airplane ini dia punya metode fly ya, terbang. Lalu dia punya atribut speed ya, kecepatan, altitude, ketinggiannya, roll angle, pitch angle, yaw angle ya. Ini kelas yang pertama. Tapi ada juga kelas yang kedua nih, teman-teman. Ya, kelas yang kedua juga kelas airplane ya. Tetapi dia hanya memiliki atribut seats ya. Dan dia memiliki sebuah metode, yaitu metodenya adalah reserve seat. Nah, mana nih yang benar ya representasinya ya? Ya keduanya bisa sama-sama benar ya, teman-teman. Ya tergantung konteksnya ya. Misalkan kalau konteks problem kita adalah untuk flight simulator, maka representasi kelas yang di sebelah kiri inilah yang lebih tepat. Ya, kalau konteksnya untuk flight simulator ya, teman-teman. Ya, karena kan untuk flight simulator tentunya kita perlu memiliki variabel yang bisa mendata speed, altitude, roll range dan lain-lainnya, ya. Tetapi kalau konteks problem kita adalah untuk flight booking, ya, maka kita nggak butuh informasi terkait ini, ya, speed, altitude, roll angle dan lain-lain nggak butuh. Yang kita butuhkan justru informasi terkait seats ya, atau penempatan tempat duduk passengernya. Dan metode yang kita butuhkan di sini adalah reserve seat, ya, atau reservasi tempat duduk untuk passenger atau penumpang. Gitu, teman-teman. Jadi abstraction di sini tentunya berbicara mengenai abstraksi dari objek yang ada di dunia nyata ya, untuk kita modelkan ke dalam kelas di programming ya, atau di dalam code base kita. Tetapi sewaktu kita menarik abstraksi ya, kita hanya mengekstrak ya, atau kita hanya mengabstrakkan field ataupun atribut dan juga metode-metode yang memang kita butuhkan aja. Ya, nggak harus 100% sama plug dengan objek yang ada di dunia nyata. Gitu lebih kurang, teman-teman. Oke. Itu poin pertama mengenai abstraction. Kita lanjut ya ke poin berikutnya. Oke, pilar kedua adalah encapsulation ya, teman-teman. Ya, sama ya, di sini juga ada contoh. Kita akan coba pelajari narasinya dulu yang saya kutip dari buku ini. Oke, apa itu encapsulation? Di dalam buku ini dijelaskan bahwa yang namanya encapsulation is the ability of an object to hide parts of its state and behaviors from other objects, exposing only a limited interface to the rest of the program. Nah, encapsulation di sini basically untuk menyembunyikan, teman-teman. Apa sih yang disembunyikan? Yang disembunyikan basically adalah kompleksitas, ya. Jadi kompleksitas di sini berbicara mengenai state ya, ataupun field ya. Jadi variabel-variabelnya itu disembunyikan nantinya ya dari si pengguna objeknya, dan juga behavior-behavior yang memang nggak perlu untuk dimunculkan ya, sehingga si pengguna objek dari suatu kelas, mereka tuh hanya berinteraksi dengan metode-metode yang memang dibutuhkan aja gitu. Oke, nanti detailnya saya akan jelaskan dengan contoh ya, teman-teman. Nah, di sini interfaces and abstract classes atau methods ya, abstract methods dalam hal ini, of most programming languages are based on the concepts of abstraction and encapsulation. Nah, di sini peranan dari interface dan juga abstract classes dan juga abstract methods itu penting ya, untuk mendukung yang namanya encapsulation. Dan implementasi interfaces dan juga abstract classes dan methods ini merupakan konsep yang membangun abstraction dan juga encapsulation ya. Nanti detailnya saya jelaskan di sini ya melalui contoh. That's one of the reasons why the interface only care about behaviors of objects and why you can't declare a field in an interface. Nah, sebelum berbicara lebih lanjut ya, di sini saya perlu jelaskan dulu dalam OOP itu ada yang namanya interface ya, teman-teman. Ya. Apa itu interface? Ya, interface itu basically definisi berupa nama ya, nanti ada nama interface-nya di sini ya. Penulisan atau penggambaran dalam UML lebih kurang seperti ini, teman-teman ya, sama seperti definisi kelas, tetapi dia hanya terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama di sini adalah nama interface-nya, dan yang bagian yang kedua di sini adalah nama function beserta parameternya ya, atau function signature atau method signature-nya. Oke. Nah, di interface itu tidak mendefinisikan yang namanya
field, ya. Jadi tidak ada field ataupun tidak ada atributnya. Yang ada hanya metodenya atau functionnya. Oke. Dan dalam code pun si function ini, ya, function yang ada di interface itu tidak ada implementasinya, teman-teman. Jadi hanya ada definisi nama functionnya beserta parameter inputnya apa. That's it. Tidak ada implementasinya. Ya, kok bisa? Ya, karena fungsi utama dari interface adalah ya tadi ya, untuk mendefinisikan sejumlah methods beserta input parameternya. Sesederhana itu, tanpa ada implementasinya. Oleh karenanya namanya interface, ya, karena digunakan untuk berhubungan, ya, atau menghubungkan dua buah objek sebenarnya. Oke. Nah, interface sendiri nanti implementasinya itu diserahkan ke kelas ataupun objek yang mengimplement dirinya. Nah, contohnya di sini ya, ada sebuah kelas helikopter nih. Kelas helikopter ini dia mengimplement interface flying transport, ya. Berarti konsekuensinya adalah di kelas helikopter ini dia wajib mendefinisikan function fly, di mana fly ini dia harus menerima 3 parameter input ya, yaitu origin, destination, dan passengers. Jadi dia harus punya origin, destination, passengers beserta implementasinya. Ya, kalau di interface nggak ada implementasinya ya teman-teman ya, hanya ada nama function atau nama method beserta input parametersnya. Tetapi di kelas yang mengimplementasikan interface ini, mereka wajib mengimplementasikan method fly ini. Ya. Nah, demikian juga di sini nih ada kelas kedua nih teman-teman. Ya, di sini ada kelas airplane ya, sama ya, karena dia implement interface flying transport. Nah, notasi implement itu seperti notasi penurunan ya atau inheritance nih teman-teman. Jadi bentuknya ada segitiga kosong tetapi garisnya adalah garis putus-putus. Ya, ini adalah notasi untuk implement ya. Arrows with empty triangle heads and dashes line indicates that class implement an interface. Ya, ini dia. Oke. Nah, sama ya, karena kelas airplane ini juga dia implement interface flying transport, maka konsekuensinya adalah di dalam kelas airplane ini dia wajib untuk memiliki method fly dengan signature yang sama persis ya dengan interface-nya. Tapi implementasinya bebas nih teman-teman. Ya, implementasi fly-nya airplane itu boleh saja berbeda dengan implementasi fly-nya helikopter. Ya, gitu. Jadi konsekuensi dari mengimplement suatu interface itu adalah hanya mengimplementasikan method ya dengan nama yang sama persis dan input parameter yang sama persis. Tetapi bentuk implementasinya seperti apa itu diserahkan di kelasnya masing-masing. Ya, termasuk di sini nih teman-teman. Ya, di sini ada domesticated griffon. Ya, ini sekedar untuk joking sih sebenarnya teman-teman, untuk bercanda nih ya. Karena griffon itu sebenarnya mythical being ya, atau makhluk mistis dalam Yunani kalau nggak salah ya. Yang bentuknya itu kepalanya elang, ada sayapnya elang, tetapi badannya itu berupa badan singa teman-teman. Ya, ini griffon. Ya. Dan griffon ini karena dia implement interface flying transport, maka dia juga wajib memiliki metode fly. Tetapi tentunya cara terbangnya berbeda ya bila dibandingkan dengan helikopter dan aeroplane. Gitu. Nah, sisi encapsulation di mana? Sisi encapsulationnya di sini teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ada kelas yaitu kelas airport. Nah, kelas airport ini dia butuh untuk berinteraksi ya dengan objek yang memiliki atau mengimplementasikan flying transport. Nah, ini yang menarik nih teman-teman ya. Dia nggak peduli ya objeknya itu objek apa, selama objek tersebut mengimplementasikan kelas flying transport. Ya, kenapa? Karena kelas airport ini nantinya akan menggunakan metode fly dari flying transportnya. Gitu. Tetapi kelas airport ini nggak peduli teman-teman. Ya, bagaimana cara terbangnya itu nggak peduli. Tetapi kelas airport ini dia butuh untuk mengakses metode fly. Ya, regardless bagaimana cara terbangnya. Nah, ini yang dikenal dengan encapsulation teman-teman. Ya, jadi detail bagaimana metode fly tadi bekerja itu dari sisi perspektifnya si airport dia nggak mau peduli. Ya, yang penting dia bisa memanggil metode fly.
dengan melewatkan 3 parameter, yaitu origin, destination, dan passenger. Ya, implementasi detailnya nanti diserahkan ke masing-masing objek dari kelas yang bisa jadi berbeda-beda gitu. Oke, nah ini merupakan pilar yang ketiga ya teman-teman, yaitu encapsulation. Oke, sorry, ini pilar yang ketiga kan ya, benar ya? Sebentar, ya ini abstraction pilar yang pertama, encapsulation pilar yang kedua. Oke, berikutnya kita lanjut teman-teman ke pilar yang ketiga ya. Pilar yang ketiga ini inheritance teman-teman, atau penurunan. Dan ini merupakan pilar yang umum ya, dipahami biasanya dalam mempelajari OOP ya. Dan bahkan seringkali jadi penekanan utama ya sewaktu mahasiswa bidang ilmu komputer mempelajari mengenai OOP ya. Tetapi ada sesuatu hal yang perlu diperhatikan sih dari inheritance ini. Nah, di sini kita coba lihat dulu definisi inheritance ya teman-teman ya. Inheritance is the ability to build new classes on top of existing one. Jadi inheritance ini adalah kemampuan untuk membuat atau membangun atau mendefinisikan kelas baru dari kelas yang memang sudah ada. The main benefit atau keuntungan utama dari inheritance is ya code reuse ya. Jadi keuntungan utamanya adalah kita bisa mereuse code yang sudah ada. If you want to create a class that's slightly different from an existing one, ya kalau kita mau membuat kelas baru yang agak sedikit berbeda dari kelas yang sudah ada, there is no need to duplicate the code. Ya kita nggak perlu menduplicate code-nya, ya kita nggak perlu menulis ulang code-nya. Instead, ya you extend the existing class and put the extra functionality into a resulting subclass, which inherits fields and methods of the superclass. Jadi instead of kita menulis ulang code yang sudah ada ya pada kelas yang baru ya dan ditambahi dengan functionality tambahan, kita cukup melakukan inheritance saja. Kita cukup menurunkan dari kelas yang sudah ada ya atau dari superclassnya. Nah, ini ada caveat yang perlu digarisbawahi teman-teman ya. In most programming languages, pada kebanyakan bahasa pemrograman, tetapi tidak semuanya ya teman-teman ya, a subclass atau kelas anak itu bisa extend hanya ke satu superclass. Ya, jadi kelas anak hanya boleh punya satu parent class atau superclass. Ya, jadi subclass itu seringkali dikenal dengan istilah kelas anak ya, atau child class, dan kelas parent atau kelas orang tuanya itu seringkali dikenal dengan istilah superclassnya. Di banyak bahasa pemrograman atau di kebanyakan bahasa pemrograman kita tuh hanya boleh punya subclass, di kebanyakan bahasa pemrograman, sebuah subclass itu hanya boleh punya satu parent class atau superclass. Ya, tetapi nggak semua ya teman-teman. Contohnya adalah Python. Ya, Python tuh satu kelas bisa punya banyak parent class ya teman-teman. Dan itu seringkali bikin kacau ya. Tetapi coba untuk stick ya teman-teman. Ini penting banget ya teman-teman. Walaupun bahasa pemrograman yang teman-teman gunakan itu bisa atau memungkinkan buat teman-teman mendefinisikan sebuah kelas yang memiliki superclass banyak, tetapi sebaiknya atau sangat disarankan untuk teman-teman mendefinisikan sebuah kelas dengan hanya satu parent class ya. Ini penting ya teman-teman. Kalau enggak, desainnya bisa lumayan kacau dan berantakan. Ya makanya kalau bagi saya pribadi, bahasa pemrograman yang sangat baik dan sangat disarankan untuk mempelajari OOP adalah Java. Ya, kenapa? Karena Java tuh aturannya sangat-sangat strict sekali teman-teman. Ya, somehow aturan yang strict tadi bisa membantu sih ya untuk mempelajari sesuatu ya, konsep yang baru ya, terutama sekali kalau OOP adalah suatu hal yang baru buat kita, supaya kita lebih mindful ya, lebih hati-hati gitu. On the other hand, any class can implement several interfaces at the same time. Nah ini yang menarik teman-teman. Subclass itu hanya boleh inherit ke satu superclass. Oke, ini kelas dengan kelas ya hubungannya teman-teman ya. Tetapi sebuah kelas dia boleh melakukan implement ke banyak interfaces. Ya, kalau interfaces boleh nih teman-teman ya. Satu kelas implement ke 2, 3, atau 5, atau bahkan 10 interfaces nggak masalah. Boleh-boleh aja. Ingat ya teman-teman ya, kalau di interface itu cuma ada cuma ada nama function beserta signature-nya. Tidak disertai dengan implementasinya. Implementasinya nanti diserahkan ke kelas yang mengimplement interface tertentu.
Oke. Berbeda dengan inheritance. Kalau inheritance di sini teman-teman ya, ini semua atribut dan semua semua atribut dan semua metode yang ada di superkelasnya itu akan secara otomatis akan dimiliki oleh subkelasnya. Ya, karena diturunkan. Oke. Ini karena diturunkan. Jadi ini harus hati-hati teman-teman. Nah, ada hal lain teman-teman yang harus hati-hati di poin yang ketiga ini. If a superclass implements an interface, all of its subclasses must also implement it. Nah, contoh ya, kalau misalkan kelas animal ini ternyata dia implement interface B misalkan, ya, atau implement interface apa ya, eating misalkan ya, dia implement interface eating, ya maka yang punya metode eat misalkan, maka kelas cat ini ketika dia menurunkan dari kelas animal yang implement it tadi, ya, maka kelas cat ini juga dia harus implement tadi, ya, interface yang tadi itu, gitu. Ya, ini sesuatu hal yang perlu digarisbawahi nih teman-teman. Ini penting banget. Oke, ya lebih kurang seperti itu teman-teman. Ini terkait inheritance. Di beberapa textbook ini juga seringkali disampaikan bahwa pemanfaatan inheritance ini harus mindful ya. Bahkan ada beberapa programmer yang memang mereka cukup anti ya dalam menggunakan inheritance ya, karena seringkali bisa lumayan messy dan lumayan kacau ya. Jadi beberapa programmer mereka lebih prefer untuk menggunakan aggregation instead of inheritance ya. Nah, apa bedanya inheritance dan aggregation? Nanti akan dibahas di video berikutnya. Tetapi yang jelas kalau inheritance itu hubungannya adalah is a teman-teman ya. Ketika di sini kelas animal diturunkan atau kelas cat ini diturunkan dari kelas animal, maka kelas cat ini adalah is a animal. Jadi hubungan antara kelas cat dengan kelas animal adalah cat is a animal. Ya, hubungannya adalah is a. Ya, nanti kalau kita berbicara mengenai aggregation atau composition, yaitu hubungannya adalah has a, ya, memiliki. Ya, bukan is a. Oke, nanti detailnya akan disampaikan atau akan dibahas di video berikutnya. Gitu. Nah, buat saya pribadi ketika saya melakukan inheritance, ya, in most of cases saya hanya akan melakukan inheritance satu level saja. Ya, ini adalah contoh inheritance yang satu level. Ada sebuah kelas dan dia punya child classnya hanya satu. Ya, satu level ya teman-teman. Oke. Kalau dua level berarti nanti di kelas cat di bawahnya ada turunannya lagi. Ya, dan saya pribadi in most of the cases saya akan menghindari model yang sampai dua turunan tadi. Ya, saya biasanya akan batasi ke satu level turunan semacam ini. Gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Kita akan lanjut ke pilar yang keempat, yaitu polymorphism nih teman-teman. Oke. Pilar terakhir ya, kita akan coba pahami dulu ya apa itu polymorphism. Polymorphism ya, atau banyak wujud nih ya teman-teman ya. Poly kan banyak ya, morphism itu kan wujud ya atau bentuk ya. Banyak representasi atau banyak wujud nih. Polymorphism is the ability of a program to detect the real class of an object and call its implementation even when its real type is unknown in the current context. Ya, oke, maksudnya apa? Nanti akan dijelaskan dengan contoh. You can also think polymorphism as the ability of an object to pretend, ya, to be something else, usually a class it extends or an interface it implements. Ya, nah, kita akan coba langsung lihat contohnya aja nih teman-teman ya. Ini contoh untuk polymorphism. Di sini kita punya kelas animal nih teman-teman. Ya, ini kelas animal dan ya kelas ini merupakan abstrak kelas ya teman-teman. Ya, nah kalau dalam UML abstrak kelas ini biasanya dituliskan dengan cetak miring nih teman-teman. Ya, atau italic ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini animal, ya ini kan ditulis dengan italic. Ya, berbeda dengan ini ya. Cat dan dog ini kan tidak italic. Ini kelas yang real, kalau ini kelas yang abstrak. Oke. Nah, abstract class dia juga akan memiliki metode yang abstrak ya teman-teman, yaitu make sound di sini. Ya, seperti ini. Oke. Abstract class ini mirip dengan interface ya teman-teman, karena dia bisa memiliki method, definisi method tanpa disertai real implementation. Ya. Tetapi yang berbeda adalah yang membedakan antara abstract class dengan method adalah
yang membedakan antara abstract class dengan interface adalah kalau di abstract class kita masih bisa mendefinisikan field ya atau attributes ya. Sedangkan kalau di interface kan kita hanya bisa mendefinisikan method saja gitu. Oke, nah di sini contoh ya. Di sini ada kelas animal, lalu di sini ada kelas cat dan dog ya. Dan hubungannya inheritance ya, karena ini kan kelas juga. Ya, abstract class itu adalah kelas juga. Maka hubungannya adalah inheritance dan bukan implements ya teman-teman. Ya, ini notasinya adalah notasi generalization ya atau relasi inheritance. Kelas cat dan dog ini diturunkan dari kelas animal ya, dan mereka memiliki metode make sound ya, sama-sama punya metode make sound, tetapi dengan implementasi yang berbeda. Kalau cat make sound-nya dia akan mencetak meow ya, sedangkan kalau dog dia akan mencetak woof di sini. Oke. Nah, ya di sini juga ada semacam notasi yang menarik ya, yaitu note ya. Oke. Nah, notasi di sini itu biasanya ya, these are UML comments ya, atau dikenal dengan istilah notasi UML comments ya. Biasanya digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai implementasi suatu metode ya, atau implementasi suatu kelas. Ini bisa juga. Oke. Oh, sorry. Nah, bentuk polimorfismenya di mana? Ya, bentuk polimorfismenya seperti ini, teman-teman, ya. Di sini saya mendefinisikan sebuah variabel, yaitu variabel back ya. Back ini merupakan list dan isinya ada dua objek, teman-teman. Yang pertama adalah objek dari kelas cat dan yang kedua adalah objek dari kelas dog. Ya, jadi di dalam back ini ada dua objek ya, teman-teman, yaitu objek dari kelas cat dan objek dari kelas dog. Oke. Disimpan dalam back. Nah, berikutnya saya mau melakukan looping ya, teman-teman. Ya, melakukan looping for each ya. For each member dari back ini ya. Tetapi member dari back ini kita nggak mau treat mereka sebagai cat atau dog, tapi saya mau treat mereka sebagai animal ya. Jadi looping ini memandang setiap membernya ini bukan sebagai cat ataupun sebagai dog, tetapi dia pandang sebagai animal ya. Jadi A nya ini atau each elemen dari back-nya ini dipandang sebagai animal, teman-teman. Oke. Nah, ini sisi polimorfismenya di sini, teman-teman. Ya, padahal objek realnya adalah cat, teman-teman ya, dan dog. Ya. Tetapi saya bisa akses setiap objek dari back ini sebagai animal, teman-teman. Kok bisa? Iya, bisa karena ada hubungan is a nih, teman-teman. Cat is an animal atau cat is an animal, a dog is an animal, ya. Maka kita bisa akses setiap objeknya dari perspektif parent class-nya, yaitu animal ya. Dan di sini kita bisa panggil method make sound ya, karena make sound itu dimiliki oleh animal ya, walaupun implementasi di cat dan dog-nya berbeda ya. Dan sewaktu dieksekusi ya, maka dia akan menghasilkan result yang berbeda juga ya, karena implementasi make sound-nya berbeda. Kalau cat dia meow, kalau dog dia woof. Tetapi keduanya ini diakses sebagai animal. Nah, ini merupakan sisi polimorfismenya, teman-teman. Ya, lebih kurang seperti itu, teman-teman. Jadi kembali ya, untuk recap, ada 4 pilar nih dalam object oriented programming ya. Pilar yang pertama adalah abstraction, pilar yang kedua adalah encapsulation, pilar yang ketiga adalah polymorphism, dan pilar yang keempat adalah inheritance ya. Ini adalah keempat pilar yang membentuk object oriented programming. Ya, lebih kurang seperti itu, teman-teman. Harapannya penjelasannya bisa dipahami ya, teman-teman, dan harapannya juga bisa belajar sesuatu hal yang baru ya. Harapannya juga pemahaman teman-teman terkait object oriented programming juga makin dalam. Gitu dulu, teman-teman, untuk video kali ini. Kita conclude dulu video kali ini dan kita akan lanjutkan nanti ke video berikutnya ya. Kita akan lanjut ya dengan menggunakan buku ini lagi nantinya di video selanjutnya. Oke, paling itu dulu, teman-teman, dari saya. Akhir kata ya, salam Indonesia Belajar. Seperti biasa, kita banyak belajar biar apa, teman-teman? Biar kita bisa bantu banyak orang. Bye-bye semuanya.